Oh, saya nggak tahu lah ya. Kalau di Malaysia ini betul-betul banyak Pak kereta. Ada Alphard, Lenguser, ada segala macam, banyak berjejer-jejer. Aku kira jemputan itu kita harus dijemput, ternyata kita datang sendiri. Sebenarnya aku malas ikut, ngantuk, capek ya kan, tapi ya dinikmati aja mumpung masih di Malaysia. Kalau udah balik Indon pasti nanti ini. Inilah perilaku warga Malaysia yang jarang orang Indonesia ketahui. Kadang-kadang kalau yang viral Malaysia sering ya istilahnya yang kurang bagus. Tapi di sini Bang Toha ingin juga menceritakan hal-hal yang positif dari warga Malaysia yang dimana membuat orang Indonesia ketika bekerja di sana diperlakukan seperti layaknya saudara sendiri, hingga sampai-sampai berjiran dengan warga Malaysia diperlakukan seperti ini. Seperti apa? Cerita daripada orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Inilah bedanya kerja di Malaysia dan di Indonesia. Yang dimana kalau di Malaysia, misal kata ada ibu-ibu kerja sebagai pembantu rumah tangga, mungkin sebagian orang Indonesia ada juga yang berkomentar, jauh-jauh ke negara orang, tapi kenapa harus jadi kuli? Kuli ini merupakan salah satu panggilan yang agak cukup kasar kalau di Malaysia, yang dimana kalau di Indonesia itu normal-normal saja. Ya, di Malaysia memang begitu sangat menghormati pekerja. Jadi istilahnya tidak ada panggilan kasar. Mereka kalau memanggil pekerja dipanggil pekerja. Jadi bukan dengan sebutan kata-kata yang seolah-olah orang tersebut istilahnya mendapat pekerjaan rendah terus dipanggil kuli, itu tidak ada. Dan beberapa alasan orang Indonesia kenapa pilih kerja di Malaysia kadang-kadang sampai menetap beberapa tahun. Ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, macam saya juga belasan tahun. Itu pun mungkin kalau di kampung tidak ada hal yang penting, sangat mungkin saya juga masih berada di Malaysia. Dan saya juga ikut tumpang bahagia apabila ada saudara-saudara saya yang daripada Indonesia ketika mereka diperlakukan seperti layaknya keluarga sendiri meskipun kerja sebagai pembantu rumah tangga. Di Malaysia biasanya untuk pekerja pembantu rumah tangga dipanggil bibi. Jadi bibi ini bukan bermaksud panggilan rendah, enggak sahabat semua, tetapi ini salah satu bentuk respect ya. Jadi bibi bukan dipanggil itu pembantu rumah saya, enggak. Biasanya itu pekerja saya. Kemudian sahabat semua, orang Indonesia juga cukup dibuat terkejut dengan suasana di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia kebanyakan rata-rata orang itu bisa kredit mobil. Ya mungkin karena salah satu pekerjaan juga sahabatku semua di Malaysia senang untuk mendapat pekerjaan yang tetap. Jadi meskipun misal kata gajinya cuma sekian, tapi kalau untuk teringin nak beli kereta atau mobil itu dipermudah. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia, dan kira-kira sebenarnya gaji kerja di Malaysia itu berapa sih? Kenapa sampai orang Indonesia begitu kadang-kadang sampai lama di Malaysia? Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ngepet rambutan guys, Rambutan tinggal ambil. petik rambutan. Jiran punya panggil petik. Kalau di Malaysia rambutan macam ini nggak dijual sahabat Ambil semua. yang rendah-rendah saja. Disuruh ambil siapa yang nak. Jiran panggil petik, kita petik. Dan dulu Rambutan Aceh, saya juga sering katanya rambutan Indonesia nih. disuruh petik Rambutan buah Aceh durian di katanya. kebun. Dia punya isi mengelupas, sedap, nak dimakan senang. Senang mbak Ini berjiran rezeki dengan orang punya lain. jiran. Baik ya guys, berkongsi rezeki. Betul sekali, berkongsi rezeki. Kalau di kampung beli mbak durian macam durian, rambutan macam itu. Kita ambil seperlunya, ambil yang merah-merah. Ambil yang merah-merah, manis sangat mbak. Seperti inilah sahabatku semua,
cerita kehidupan orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Rambutan Aceh. Mbaknya begitu amat sangat bahagia ketika Sembari tunggu dibagi suaminya ajak jalan-jalan. warga kampung. Aku kira jemputan itu kita harus dijemput, ternyata kita datang sendiri. Sebenarnya aku Jemputan itu malas datang sendiri, ikut, Mbak. ngantuk, capek Bukan ya dijemput. kan. Tapi ya dinikmati aja, mumpung masih di Malaysia. Kalau Betul udah sekali, balik Mbak. Indon, pasti nanti ini yang dirindukan. Jujur, waktu pertama kali kerja di Malaysia, aku sempat salah paham soal satu hal yang ternyata sangat biasa bagi orang sini. Jemputan kenduri kawin. Nah, ujuk-ujuk kita udah sampai di tempat kenduri kawin. Nah, ini kali ini kita dijemput kenduri kawin sama temen dari adiknya Bu Bos. Dan anaknya itu dapat dari keluarga Datuk Bes. Jemput kawin. Dulu waktu saya berhubungan Malaysia Sebenarnya dan yang bikin menghadiri kaget acara itu bukan majelis soal seperti istilahnya, ini, tapi seronok. soal tradisinya. Dan ini udah kesekian kalinya aku ikut majikan pergi kenduri kawinnya orang Malaysia. Dulu jujur aku sempat bingung jemputan maksudnya dijemput ke rumah terus dibawa makan, ternyata beda. Kalau di Indonesia namanya undangan, dan soal makanan itu tergantung pemilik acara. Ada yang buat soto, ada mie rebus dan bakso. Bebas, pokoknya banyak menu makanannya Mbak. juga. Dan di Malaysia Betul hampir setiap jemputan yang aku datangi bareng majikan itu pasti selalu ada menu wajib, yaitu nasi minyak, ayam masak merah, daging kurma, daging rendang, satu lagi ikan asin digulai. Kalau nggak ke Malaysia mungkin aku nggak pernah tahu ada ikan asin digulai dicampur terong, dan rasanya enak sekali weh. Sebagai orang Indonesia yang awalnya bingung dengan istilah jemputan, sekarang aku justru merasa tradisi ini punya keunikan tersendiri. Kadang perbedaan budaya yang terlihat kecil justru memberikan pengalaman baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari situ aku belajar satu hal, jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena namanya terdengar sama. Bisa jadi maknanya berbeda. Dan kalau pas ada kenduri, ada tape kayak gini, aku rasanya happy sekali karena itu rasanya manis banget. Ini rasanya aku bawa pulang. Lanjut, setelah aku ambil tape, aku ambil coco udang dengan ciri khasnya bumbunya Masya kacang. Allah, penuh makanan. Mungkin kalau orang tak tahu, ini macam dijual, tapi ini di majelis pesta pernikahan sahabat ke semua. Jadi langsung borong satu tenda ya, atau sekalian dengan penjualnya, tinggal ambil dan Dan dimasak ini dengan sesi panas-panas. foto dari keluarga pihak perempuan. Udah segitu dulu ya videonya. Besok aku mau kenduri lagi. Bye bye, terima Besok mau kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam Mbak, sehat selalu di sana. Kapan lagi coba jadi TKW tapi berasa jadi tamu VVIP di negeri orang. Dapat sobat yang cantik lagi, ini namanya definisi kerja sambil menyelam minum air. Siapa sangka jadi TKW bisa merasakan tradisi kenduri yang semeriah ini di Malaysia. Ternyata begini isi souvenir kondangan kendurian orang Malaysia. Jadi guys, kemarin aku diajak kendurian sama bu bosku di dua tempat yang berbeda. Iya, di dua tempat yang berbeda dalam satu hari guys. Makanya dapat banyak guys. Jadi aku mau unboxing. Ayo kita tengok ini isinya apa aja. Isi souvenir kondangan kendurian orang Malaysia. Yang pertama ini waktu kendurian yang pertama ini dapat 3 souvenir, dan ini kita mari kita buka isinya apa ya guys. Isinya ini kita lihat. Oh, ini isinya tisu, lumayan buat ngelap-ngelap ya kan, tisu guys. Ini ada 3 tisu, dan ini di tempat yang berbeda, di saudara dari bapaknya Pak Bos tuh guys, dari family Pak Bos. Kita buka isinya apa. Yang pertama dapat,
Oh, dapat sudu, dapat sendok sama garpu Oh, dan dapat sudu. dapat telur satu. Oh, ini telur Juga enak ini sekali ada loh. telur juga, ini dalam Katanya satu ini masaknya dapat lama. 2 telur ya guys. Nah, ini kan tadi Telur dapat pindang 3. ya? Atau apa ya? Telur Dapat pindang atau telur panggang? sudu juga. Coba untuk kawan-kawan dari Malaysia, Ini tulis di dapat kolom sudu komentar. juga. Berarti dapat sudu atau sendok di Malaysia sudu ya guys, dapat 3. Dan telurnya, wow, telurnya dapat banyak Ini enak sekali telurnya guys. sahabatku semua. Cantik, dihias-hias cantik telurnya kayak gini. Nah, ini telurnya guys, dapat 6. Cantik kali ya guys. Oh, dapat 6 telurnya. Nah, itu. Dan kemarin aku belum juga diajak kenduri, tapi aku belum sempat unboxing yang ini. Dan yang ini isinya apa ya, ini di lain tempat sih guys. Cuma sekalian aku unboxing. Nah, ini Apa, dapat Mbak, isinya? sama, ini isinya Coba tisu ya. buka. Oh, Ini isinya isinya tisu. tisu. Ini isinya tisu. Dan ini ada kopi, lumayan buat ngopi. Oh, dapat kopi. Ada Bisa untuk keripik, ngopi-ngopi, Mbak. keripik, Dapat keripik keripik. ubi guys, lumayan buat cemilan. Dan ini ada selai raspberry. Nah, ini Tara, ini sama juga ada kopi. Ini ada sajadah guys. Sebenarnya ini beda ya guys, tapi udahlah sekalian. Ada juga yang Dapat ngasih sajadah. Dan ini sama ya guys, tisu. Dan ini ada kopi lagi guys. Jadi banyak sekali unboxing hari ini guys. Hasil kendurian guys, kendurian di Malaysia. Banyak guys. Oke lah kayak gitu ya. Masya Allah, Terima dapat kasih, bye bye. banyak banget. Assalamualaikum. Ikut tumpang bahagia ketika ada mbak-mbak atau ibu-ibunya yang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, yang dimana beliau begitu kagum dan merasa sangat bersyukur apabila bekerja di Malaysia bisa merasakan suasana acara pesta majelis pernikahan, yang dimana beliau tak menyangka. Dan menghadiri acara tersebut, beliau dibuat terkejut, yang dimana kalau di Indonesia nampaknya memang sangat berbeda sahabatku semua. Kalaupun ada acara macam di Malaysia, itu mungkin hanya beberapa orang-orang sajalah yang mempunyai uang cukup lumayan. Tapi kalau bagi orang-orang yang tinggal di desa, jarang sekali membuat acara dengan hidangan makanan yang sangat besar. Tapi kalau di Malaysia, tak di kampung, tak di perkotaan, acara majelis pesta pernikahan memang begitu sangat meriah sekali. Dan beraneka ragam jenis lauk makanan, semuanya serba ada. Bahkan mbaknya atau kakaknya dibuat terkejut ketika menghadiri acara majelis pesta kenduri pernikahan ada lauk ikan masin. Itu normal di Malaysia, Mbak. Sebab di Malaysia kan untuk pilihan lauknya itu banyak jenis. Beda kalau di tempat kita, yang dimana mungkin kalau orang buat soto ya sudah buat soto. Kalau orang buat gulai ya sudah lauknya gulai saja. Kalaupun ada yang membuat berbagai aneka jenis lauk yang banyak, itu di kalangan orang-orang yang berada. Tapi kalau di Malaysia, mau orang yang kaya raya, mau orang yang tidak kaya raya, semuanya acara majelis pesta pernikahan hampir sama. Dan beliau juga begitu bersyukur bisa merasakan suasana yang sangat mungkin tidak bisa beliau rasakan kalau berada di perkampungan Indonesia. Dan sampai-sampai pulang daripada acara pun dapat oleh-oleh atau bingkisan. Biasanya kalau di Indonesia saat acara majelis kenduri pesta pernikahan, oleh-olehnya itu dapat nasi, dapat lauk, ya macam-macam zaman dulu lah. Tapi kalau sekarang di Malaysia dapatnya itu ya mungkin telur pindang atau telur apa ya. Telur itu rasanya enak loh sahabatku semua. Dan tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Kerja di Malaysia kadang-kadang juga membuat orang Indonesia heran dengan suasana yang ada di Malaysia, yang dimana ketika melihat banyaknya mobil di Malaysia, pekerja daripada Indonesia ini terkejut kalau misal kata teringin beli mobil di Malaysia itu sangat mudah. Janji ada gaji tiap bulan, kalau janji ada pekerjaan. Dan selain itu sahabatku semua, inilah beberapa alasan kenapa orang Indonesia lebih memilih merantau di Malaysia meskipun menjadi pekerja sawit atau kuli kebun. Seperti Bang Tua dulu sering dipanggil jauh-jauh ke Malaysia saja. Kok kuli di kebun nggak masalah, gaji di kuli. Kok gaji di kuli sih? Gaji kuli di Malaysia
kadang-kadang sampai belasan juta. Seperti apa videonya kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia, dan inilah reaksi mereka. Oh, saya nggak tahu lah ya. Kalau di Malaysia nih betul-betul banyak Pak kereta. Ada Alphard, Languser, ada segala macam, banyak berjejer-jejer mobil nih. Terkejut. Sebab apa? Sebab di Malaysia nih full loan dalam 1 tahun lah, dalam 9 tahun jangka pembayaran. Lagi pula pun murah. Dalam 1 bulan tuh cuman 500 ringgitan. Nah, saya nggak tahu lah. Tapi kalau di Indonesia susah sebab 5 tahun ya pembayarannya mahal. Gaji cuma 3 juta, bayarnya 5 juta per bulan. Betul Mas. Kalau untuk Pak Presiden, kami nih pengen nak beli mobil Pak Presiden. Buat Pak Prabowo, Pak Prabowo. Mau kami nih pengen beli punya mobil sendiri ya kan. Kasihlah peluang kemudahan kayak Malaysia nih 9 tahun. Ini kasih kemudahan dalam 5 tahun. Gaji 3 juta per bulan. Bayar mobil 5 jutaan. Apalah tak ada sakit kepala kita sebagai kuli nih. Pengen gak merasakan kuli nih naik mobil Pak Prabowo? Aduh, hai. Tengok di Malaysia nih, banyak rakyat Malaysia nih yang mempunyai mobil. Kalau satu rumah tuh dalam satu rumah tuh mobil tuh ada 5-6 biji dekat rumah. Kita nih bah Indonesia nih negara besar, negara maju, tapi kenapa kita nih tidak bisa ngambil mobil? Gaji UMR, sini gaji UMR bisa ngambil mobil. Gaji di Malaysia UMR-nya 1.700, bisa ngambil mobil Azia, Beza, dan sebagainya. Myvi. Nah, gaji 1.700. Kita nih di Indonesia 3.500.000 gaji kita per bulan. Paling besar UMR-nya lah, anggaplah 3.500.000. Bayar mobilnya 1 bulan di tempat enggak sampai 3 juta Mas. 4 juta lebih Pak Prabowo. Macam mana kita nak maju nih? Kalah kita dengan Malaysia. Malaysia lah penuh lah mobil semua berjejer nih ha. Betul Mas. Aduh hai. Yalah Pak Prabowo, minta kemudahannya ya Pak Prabowo ya. Saya nak beli mobil nih, kasihlah saya loan paling banyak 9 tahun. 3 alasan kenapa para kulit sawit betah kerja di Malaysia. Padahal Kenapa, mereka Mas? tuh udah pengen banget pulang kampung dan kumpul sama sanak saudara mereka. Sebagai disclaimer, ini adalah video opini pribadi sama hasil tanya jawab dengan beberapa pekerja sawit di ladang ini yang bersifat bias dan tentu saja nggak reliable jika dijadikan sebagai acuan. Kerja di Malaysia itu sama kayak kalian main ke rumah teman kalian yang baik. Saat itu kalian mau pulang dengan berbagai alasan, tetapi teman kalian tuh kayak ngegoda kalian gitu. Kayak, jangan pulang dulu, ini aku udah order pizza ukuran besar nih. Oke, kalian pun luangin waktu kalian. Nah, saat kalian mau pulang lagi, dicegat lagi. Jangan pulang dulu, main sebentar lagi, dan besok kita naik gunung deh, aku yang terakhir semuanya. Nah, kayak gitu tuh, jadinya kayak bingung kan? Di sisi lain kalian pengen pulang, tapi ya tawaran yang diberikan itu menarik-menarik cuy. Nah, ini alasan kenapa kulit sawit betah kerja di Malaysia. Yang pertama, nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu lagi tinggi banget. Orang-orang selalu fokus sama dolar ya, tetapi ringgit juga lagi naik cuy. Terakhir kali itu nyentuh 4.500 rupiah. Tinggi banget kan? Waktu pertama kerja ngirim 2.000 ringgit itu sekitar 7 juta. Akhir tahun kemarin itu sekitar 8 juta dan sekarang jadi 9 juta. Padahal ringgitnya itu sama gitu. Apalagi kalau kalian arisan dan dapat giliran. Waduh, jadinya kayak Yang kedua, di kampung masih agak susah nyari kerja. Atau setidaknya gajinya tuh nggak sebagus yang ada di sini. Jadi kepulangannya bisa ditunda dulu kalau belum ada kepastian. Oke, sisanya no comment. Yang ketiga, targetnya bertambah atau belum tercapai. Nah, ini tuh adalah hal yang menghambat kepulangan paling sering. Biasanya karena mau bangun sesuatu atau mau beli sesuatu. Ada yang mau bangun rumah lah, beliin anaknya motor dan sebagainya. Ya itu sih yang hampir dirasakan semua orang, termasuk aku. Aku lagi bangun rumah cuy, dan asli itu rasanya kayak melahirkan cuy. Untuk sekarang tenaga dan upaya kita tuh lagi kita alihkan ke sana, jadinya lagi rentan banget masalah finansial. Nah itulah 3 alasan kenapa para pekerja sawit betah kerja di Malaysia. Kalian akan tahu arti pengorbanan ketika kalian kerja dengan kulit sawit yang sudah punya keluarga.
kamu yang punya keluarga di rantauan, kamu harus tahu ini. Aku pada awalnya mengira kalau mereka ini tuh pelit aja ya. Soalnya tolak makan mereka atau pengeluaran untuk makan per bulan mereka itu cuma 200 ringgit gitu. Atau kurang dari 900.000 rupiah cuy. Tetapi masalahnya rata-rata kulit sawit yang sudah punya keluarga itu begitu cuy. Mereka tuh kalau soal makan super duper ultra hemat banget gitu. Sampai-sampai aku yang ngeluarin 400 sampai 500 ringgit per bulan untuk makan aja itu kelihatan boros banget cuy. Ya emang sih Oriza Sativa sama Liquefied Petroleum Gas itu dikasih gratis cuy sama perusahaan. Tapi 200 ringgit. You gotta be kidding me. Jadi setiap sore habis kerja tuh biasanya para kulit sawit nyari pakis gitu sama sayur-sayuran. Cabai kadang mereka tanam sendiri. Intinya kayak gitulah gitu. Jadi yang mereka beli ya kebanyakan cuma garam sama bumbu doang cuy. Maksudnya biar apa sih kayak gitu cuy? Gajinya masih kurang. Kayaknya enggak sih. Mereka lah yang sebenarnya punya penghasilan yang paling besar cuy. Kalian tahu kan gaji kulit sawit itu cukup banyak. Tapi ya kalau kita lihat argumentasi mereka melakukan itu tuh ya demi keluarga mereka. Kalau berdasarkan pengalaman manajemen uang aku sih yang wadidaw banget itu. Kalau makan ya pilih yang enak aja cuy. Kalau beli sesuatu ya beli aja. Yang penting nanti usahain aja sisa bersihnya itu at least 2.000 ringgit lah. Jadi bodo amat ngabisin 500 sampai 1.000 ringgit gitu. Yang penting sisanya itu 2.000 gitu. Dan ya 2.000 ringgit itu udah dekat 9 juta juga kan. Enaknya dapat kerja yang bagus itu gitu ya. Biar boros pun sisanya masih banyak. Dan namanya orang masih muda ya, beli sesuatu yang menyenangkan buat kita aja ya kan. Ya tujuannya biar betah dan semangat untuk kerja gitu. Lalu ada bapak-bapak yang gajinya belasan juta terus makannya ya ampun sederhana banget gitu. Pengen kita beliin daging cuy. Masalahnya gaji kita tuh lebih kecil gitu. Bau-bau generasi sandwich sih. Tapi itulah yang kita apresiasi dari mereka ya. Mereka itu nggak greedy gitu. Makan sederhana demi keluarga. Kalau kalian gimana cuy? Gaji dari kilang sudah masuk, waktunya kita kirim uang ke Indonesia. Halo guys, shalom, welcome to mini vlog Mak Paima. Jadi temani aku hari ini ya guys, kirim uang ke Indonesia ya. Nah, tempat pengirimannya nggak jauh kok dari hostelku, hanya berjalan kaki aja sekitaran 5 menit. Dan beginilah guys suasana di sekitaran hostelku, dan kita hanya menyeberang aja untuk ke tempat pengiriman uang Indonesianya. Sekarang itu rate ringgit ke rupiah itu sangat tinggi guys, dimana 1 juta itu hanya 223 ringgit, yang berarti tukaran satu hari ini 1 ringgitnya 4.465. Nah, aku udah sampai di tempat pengiriman uangnya guys, waktunya aku mau kira-kira uang dulu, dan aku akan kirim uang ringgitku ke rupiah atas rekeningku sendiri ya guys. Karena aku punya uang ke 1.000 ringgit, jadi 1.000 ringgitnya aku bagi cash dan selebihnya aku transfer ya guys. Nah, selesai aku transfer duitnya, uang ringgitnya ke rupiah, lanjut aku mau belanja dulu guys. Belanja untuk keperluan hostelku di dekat pengiriman uangnya. Jadi aku di sini udah sampai ya guys, lanjut aja aku langsung ambil troli dan lanjut aku mau belanja di sini guys. Yang pertama aku mau ngambil sabun guys, karena sabun untuk cuci bajuku sudah mulai habis ya guys. Dan di sini aku lanjut mau ngambil snack-snack yang akan kujual di kilang juga. Nah, ada beberapa snack yang ku ambil seperti potato cheese dan juga ada di sini yang rasa original dan pedasnya juga guys. Dan lanjut di sini aku akan ambil Maggi guys. Biasa dibilang di Indonesia itu pok mie ya guys. Nah, beberapa macam pok mie udah aku ambil. Lanjut di sini aku ngambil jajanan ringan seperti butter dan juga Malkis. Tiba-tiba aku kepikiran mau masak tempe goreng guys. Ya udah aku belanja tempe goreng 1 biji aja ya guys. Dan lanjut juga di sini aku beli sosis juga, karena kalau pulang kerja dari kilang itu kan biasanya lapar ya kan, supaya ada stok untuk di kulkas nanti. Nah, kalian tahu nggak, di sini ngantrinya panjang banget guys. Jadi aku di sini buat konten dulu lah sambil ngedit-ngedit di sini. Karena ngantrinya panjang banget. Nah, aku udah siap bayar di sini. Lanjut aku mau pulang guys. Kalian tengoklah belanjaanku udah aku bawakan kiri kanan, bawaanku udah berat kali. Udah sampai di hostel. Sekian dulu vlog untuk hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. God bless you all. Nah, itulah berbagai cerita kehidupan orang Indonesia yang merantau dan bekerja di Malaysia. Kenapa tak mau balik kampung, yang dimana Malaysia
kalau sudah ya kan, kalau sudah tinggal di sana beberapa tahun, pasti misal kata teringin balik kampung kadang-kadang ditunda terlebih dahulu. Apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik, dan tentunya biasanya kalau pekerja kebun di Malaysia, kebun sawit, bayarannya cukup lumayan mahal kalau rajin kerja. Kadang-kadang ada yang dapat 3.000 atau setara mungkin hampir 13 juta rupiah. Bayangkan, gaji 13 juta rupiah itu kalau di Indonesia sudah sekelas gaji manajer, gaji orang yang lulusannya tinggi, sekolahnya tinggi. Tapi di Malaysia bekerja sebagai kerja kulit kebun saja bisa mendapatkan gajian yang begitu cukup lumayan. Namun di sisi lain, realita, fakta yang saya lihat sendiri juga di Malaysia, kadang-kadang yang bekerja di kebun itu suka jimat sekali. Dan saya juga heran ya, kenapa kok suka jimat sekali, sampai-sampai uang untuk makan belanja cuma menghabiskan 200 lebih sedikit saja. Sisanya tanam sayuran biar tak payah beli sayuran, dan uang 250 ringgit tersebut biasanya dipergunakan untuk beli bumbu-bumbu atau beli daging atau beli ayam. Biasanya seperti itu. Namun tidak semua orang di kebun macam itu, sahabat semua. Cuma rata-rata yang berkeluarga seperti itu. Mungkin ya kan, mungkin karena ingin target sesuatu sehingga sampai-sampai harus mengurangi budget makan. Tapi di sisi lain, kalau bagi saya, mengurangi budget makan ini harusnya enggak juga ya. Jadi kita kalau mau makan apa ya makan saja lah, enggak usah jimat-jimat sangat. Padahal sisanya kadang-kadang masih 2.000 lebih, masih kadang-kadang kalau lembur banyak masih dapat 4.000. Ngapain kok sampai jimat sangat? Kemudian sahabat semua, pekerja kilang di Malaysia juga kita bisa lihat mbak-mbaknya yang begitu amat sangat bahagia ketika merantau di Malaysia. Setiap gajian bisa berbelanja apa saja, bisa makan apa saja, dan bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Bahkan mas-masnya daripada Indonesia ketika bekerja di Malaysia cukup heran. Kenapa di Malaysia gaji UMR saja bisa ambil mobil, di Indonesia kenapa nggak bisa? Ya beda jauh mas, UMR Malaysia tinggi, sedangkan gaji UMR Indonesia rendah. Oke, cukup sekian infonya. Mudah-mudahan informasi ini juga memberikan informasi bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Jujur saya sebagai seorang perantau yang pernah tinggal di Malaysia selama belasan tahun, sangat rindu dengan suasana di Malaysia. Padahal belum ada setahun di kampung, tapi sudah Masya Allah, macam rindu kampung halaman juga ya, karena di sana banyak kawan-kawan baik Bang Toha, ada juga macam keluarga angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.